Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Eka Damayanti, kelas PBSIB NIM 19510400017. Pernahkah kamu mengamati hal di sekitarmu? Saat kamu mengamati benda, peristiwa sosial, atau fenomena alam di sekitar, itu sama halnya kamu sedang melakukan observasi loh. Pada materi laporan hasil observasi kelas 10 yang kita bahas kali ini, saya akan mengajak kamu mengenal teks laporan hasil observasi secara lebih lengkap. Yuk simak penjelasannya. Pengertian laporan hasil observasi. Apa sih artinya observasi? Apa sih tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi? Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya, fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi sendiri adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan teks laporan hasil observasi. Saat mempelajari materi laporan hasil observasi kelas 10, kamu mungkin bertanya, apa sih tujuan teks laporan hasil observasi? Nah, sebenarnya tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, pada materi hasil observasi kelas 10, kamu juga sering diminta untuk menunjukkan contoh laporan hasil observasi kan? Agar kamu lebih paham, coba kamu simak contoh singkat ini. Sampah tidak bisa lepas dari aktivitas manusia. Salah satu jenis sampah yang menimbulkan masalah serius adalah sampah plastik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, penggunaan bahan plastik pun semakin tinggi. Itulah mengapa semakin banyak sampah plastik yang terbuat dan mencemari lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (ANPILS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Parahnya, sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik diantaranya dibuang ke laut. Pun begitu, masih ada saja pencemaran yang terjadi akibat sampah. Banyak kelompok masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk ini tentu akan berakibat fatal. Tak hanya mencemari lingkungan, sampah juga bisa membahayakan kesehatan. Jika dia mati, sebetulnya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah plastik ini. Cara yang paling mudah adalah dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Dengan memisahkan jenisnya, sampah-sampah tersebut sebetulnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya dengan cara mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan yang berguna bagi manusia. Dari contoh tersebut, kamu tentu bisa membedakan laporan hasil observasi dengan teks biasa kan? Perbedaannya terletak dari ciri-ciri atau sifat teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Pertama, faktual. Laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya, apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan hasil observasi tersebut. Yang kedua, objektif. Laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak adanya tanda-tanda keberpihakan pada sesuatu hal. Yang ketiga, umum. Topik teks observasi bersifat umum, di mana isi dari laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, spesifik. Hasil pengamatan berfokus pada suatu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Nah, itulah tadi beberapa hal mengenai teks laporan hasil observasi.